Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, hamdan syukran lillahi ta'ala nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama dan yang paling utama, tiada kata yang paling indah, tiada mutiara yang paling berharga selain kata memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Dengan begitu banyak nikmat yang Allah berikan sehingga kita bisa dapat berkumpul. Salah satu nikmat yang Allah berikan itu nikmat kesehatan pada malam yang berbahagia ini. Salawat berikan salam kepada seorang pemuda padang pasir yang bergelar Habibullah, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan berkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di dunia ini sehingga mengubah dari perilaku yang biadab kepada perilaku yang beradab, dari tingkah laku yang mungkin pada masa jahiliyah sehingga kita bisa merasakan yang namanya itu nikmat Islamnya seperti kita rasakan pada saat yang berbahagia ini. Alhamdulillah. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang sudah mengizinkan saya untuk dapat sharing ataupun berkesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman yang memiliki semangat tinggi sama seperti saya juga, sama-sama belajar, sama-sama ingin menjadi lebih baik lagi ke depannya, dan insya Allah kita harapkan hanyalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau mengenai dengan ilmu, mungkin ilmu saya masih kurang daripada rekan-rekan juga, daripada sobat pejuang-pejuang Al-Qur'an ya. Karena judul ataupun tema kita pada malam hari ini yaitu anak muda harus melek Al-Qur'an. Berarti kan di sini adalah pejuang-pejuang Al-Qur'an ya kan, yang insya Allah akan berjuang untuk Al-Quran, untuk mengharapkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa yang saya sampaikan nantinya, baik itu perkataan yang mungkin berkenan ataupun baik yang saya sampaikan, silahkan diambil. Apabila nanti ada dapat dari pembicaraan saya yang kurang baik, silahkan dibuang. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, karena PowerPoint yang belum saya buat dikarenakan kesibukan juga ya kan, jadi saya tanyakan kepada panitia, katanya nggak masalah. Jadi saya harapkan kepada rekan-rekan ataupun sobat pejuang Al-Quran yang hadir pada malam hari ini, silakan dicatat apabila ada kata-kata ataupun yang saya sampaikan ini bermanfaat. Nah, mengenai dengan tema kita pada malam hari ini, anak muda harus melek Al-Quran. Kenapa judulnya harus ini? Kenapa nggak bagaimana mencintai Al-Quran ataupun hal-hal selebihnya ataupun orang tua ya kan? Karena kan anak muda ataupun anak-anak itu pasti bermula daripada orang tua. Tapi kenapa saya mengambil judul anak muda harus melek Al-Quran? Karena mengingat dengan perkembangan zaman ya kan, perkembangan zaman, dan kita melihat juga anak muda dimaksud itu bukanlah yang berumur 20 saja, 20-an ataupun 30-an, tapi 40-an juga masih dikatakan anak muda. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya kan, itu diangkat menjadi Rasul pada umur berapa? Ada yang tahu? 40 tahun. Ya, Masya Allah. Betul, 40. Kenapa umur 40? Karena itulah pada masa-masa kita ini sudah matang, ya kan? Sudah siap, sudah mengetahui banyak hal, sudah mengetahui ilmunya sudah cukup banyak, sehingga kita bisa memimpin suatu apapun itu di umur 40. Berarti kan masih dianggap itulah seorang anak muda. Nah, apalagi kita yang masih berumur di bawah 20 ataupun 20-an. Nah, pasti lebih muda, pasti lebih kuatannya itu, ingatannya itu pasti lebih kuat. Nah, begitulah makna daripada tema ataupun judul kita, yaitu anak muda harus melek kepada Al-Quran, dimulai daripada awal, yaitu dimulai daripada
umur kita yang masih sekarang. Karena nanti ketika tua, kita nanti banyak beralasan. Banyak kita lihat sekarang, orang tua malah malas untuk belajar Al-Quran. Karena kenapa? Malu yang pertama. Yang kedua, bergengsi, ya kan? Gengsi, aduh aku udah tua nih, nggak sanggup lagi lah aku belajar Al-Quran. Lebih baik aku bangunin ataupun kembangin anakku aja untuk menjadi seorang penghafal Al-Quran ataupun bisa baca Al-Quran. Padahal kita sendiri bertanggung jawab atas diri kita sendiri, ya kan? Itu terutama. Jadi silakan teman-teman pelajari Al-Quran dari sejak dini. Mungkin kita lihat secara biodata, secara informasi dari media, banyak media itu kita lihat umat Islam Indonesia sekarang kan yang paling banyak di dunia itu adalah Indonesia. Tapi kita lihat berapa banyak masyarakat Indonesia ini yang masih kurang dalam membaca Al-Quran, masih buta huruf. 54% ya kan, itu yang buta huruf, sedangkan 40 lebih itu yang bisa baca, dan itu belum memahami. Yang maksud dengan memilih Al-Quran itu kan memahami, memaknai, mengamalkan. Bagaimana kita bisa mengamalkan, bagaimana kita bisa mengetahui isi Al-Quran, kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, belum bisa menghafalkan Al-Quran, bagaimana kita bisa mengamalkannya? Jadi poin yang pertama itu kita harus bisa membaca Al-Quran. Tahapnya memang perlu perjuangan. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama, ya kan? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, orang-orang hebat yang membaca Al-Quran dengan lancar, ya kan, itu akan dinaungi para malaikat. Sedangkan orang-orang yang membaca Al-Quran dengan terbata-bata, maka dia akan mendapatkan 2 kali pahala. Nah, Masya Allah. Jadi jangan takut teman-teman yang mungkin masih kurang dalam membaca Al-Quran. Itu jangan khawatir, dan kalian bahkan lebih banyak pahalanya dibanding orang-orang yang tidak mau ataupun yang sudah lancar, ya kan, lebih banyak pahala yang kalian dapatkan. Jadi silakan berjuang terus, dan ini merupakan pahala yang paling banyak, amalan yang paling banyak yaitu membaca Al-Quran. Rasulullah SAW sabda dalam sebuah hadis, ya kan, apabila kita membaca suatu huruf, ya itu kan sudah berkali lipat 10 kali, apalagi di bulan Ramadan, ya kan, dan kita nggak harus tunggu di bulan Ramadan karena pahalanya sudah berlipat-lipat ganda dibanding kita membaca apapun. Hanya Al-Quran yang kita baca yang pahalanya itu berlipat-lipat. Masya Allah, Allahu Akbar. Nah, teman-teman, kenapa ada anak muda yang masih malas membaca Al-Quran? Nah, pertanyaan kan itu, kenapa masih ada 54%-nya buta huruf? Nah, yang pertama, karena mereka tidak mengenal apa itu Al-Quran. Mereka hanya menganggap Al-Quran ini hanya sebagai simbol, sebagai sumpah dalam pernikahan, sebagai sumpah jabatan, atau hanya menjadi hiasan dalam rumah. Nah, ini belum kita pahami, mungkin banyak yang menganggap Al-Quran ini sebagai simbol saja, sebagai simbol kitab suci umat Islam. Padahal bukan hanya segitu. Makanya kita lihat sekarang banyak yang mengabaikan Al-Quran. Ya kan? Pertanyaannya, kenapa ada orang yang malas membaca Al-Quran? Ada yang bosan, baru 5 menit aja, itu udah kayak, aduh, capek nih, aduh, kayak nggak enak, ya kan? Rasanya tuh nggak nikmat. Bahkan lebih kurang daripada 5 menit kita membaca Al-Quran, belum sampai 5 menit kita udah malas ataupun bosan membaca Al-Quran. Daripada kita membaca koran ataupun kalau zaman sekarang kan sosial media ya, membuka TikTok, ya kan, Instagram, WA, apalagi WA itu ada 16 grup, 20 grup, ya kan. Satu grup aja ada 15 pesan misalnya. Satu pesan kita bisa membaca 2 menit, 3 menit, dikali 16 berapa jam udah kita menghabiskan waktu. Nah, kita bisa mengintrospeksi diri, ya kan, kenapa kita masih balas ataupun bosan ketika membaca Al-Quran. Kenapa ketika informasi dari banyak media sosial itu 54% umat Islam buta huruf ataupun malas membaca Al-Quran. Ini kita nggak bahas masalah mengamalkan, kita masih bahas masalah membaca, karena Al-Quran ini kalau kita nggak bisa memahami makna, belum bisa memahami makna, tapi kita cuma membaca saja, itu sudah mendapatkan pahala. Nah, tapi kenapa masih ada orang yang kayak, aduh bosan nih baca Al-Quran? Permasalahan semua itu pasti ada solusinya. Pasti ada solusinya. Solusinya itu apa? Kenapa kita nggak bisa berlama-lama dengan Al-Quran? Sedangkan dengan WA, Instagram, TikTok itu terasa nikmat, terasa kayak menyenangkan.
Padahal kita tahu Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam. Al-Quran adalah pedoman hidup umat Islam dan semua ilmu itu ada dalam Al-Quran. Kita tahu, tapi kita seperti ragu, masih ada keraguan di dalam Al-Quran. Kenapa seperti itu? Yang pertama, masalahnya itu adalah hati. Hati, teman-teman. Hati kita sakit. Hati kita berpenyakit. Sehingga Al-Quran tidak terasa nikmat dan sangat membosankan. Karena hati kita masih berpenyakit. Penyakit itu bagaimana? Banyak macam penyakit hati. Iri, dengki, melihat sesuatu, riya. Nah, ini merupakan penyakit hati. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkannya? Kan itu ya pertanyaannya. Bagaimana menghilangkan rasa ataupun penyakit hati ini? Bagaimana cara menghilangkannya? Ini kita harus pahami bersama. Kalau misalnya kita iri kepada seseorang, ya kan? Iri dalam artian apa? Iri kalau misalnya kita iri dalam kebaikan, ya kan? Misalnya dia rajin tahajud, dia bisa menghafal Al-Quran, ataupun dia bisa membaca Al-Quran satu hari satu juz, membaca saja nih, ataupun membaca satu lembar, ya kan? Al-Quran setiap harinya dia rutin membacanya. Kita iri. Itu iri dalam kebaikan, itu namanya itu fasabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, itu gak masalah. Tapi kalau iri dalam hal duniawi dan sebagainya, ini yang jadi permasalahannya. Karena ketika kita ingin melakukan sesuatu, pasti kita harus mencintai dulu. Nah, contohnya nih ya, teman-teman ingin membeli, misalnya kita bilanglah yang mudah saja nih, HP ya, kita bilang HP. Kita membeli HP Android dibanding iPhone. Kenapa kita membeli Android dibanding iPhone? Karena Android mudah untuk digunakan dan dia nggak ribet, nggak harus pakai peralatan yang sama ataupun yang lainnya. Kita memiliki tujuan, kita memiliki maksud dibanding iPhone yang mahal, hanya cantik di kamera saja dan itu ribet dan banyak hal lainnya. Misalnya nih, kita memiliki maksud dan tujuan sehingga kita cinta terhadap barang tersebut dan kita bisa menikmati ketika kita bermain dengannya dibanding dengan HP yang iPhone dan sebagainya. Ini salah satu permisalannya. Begitu juga dengan hal lain, misalnya kita cinta terhadap kereta, ya kan? Kita cinta terhadap kereta ataupun mobil, kita bisa modifikasi kereta tersebut, ataupun kita bisa mengeluarkan duit sebanyak-banyaknya terhadap kereta tersebut, padahal dia cuman kita naik, kita berkendara dari satu tempat ke tempat yang satu, itu karena cinta tersebut sehingga kita bisa mengeluarkan dan kita menghabiskan waktu dengan hal tersebut. Karena kenapa? Ada cinta. Nah, kita berbicara masalah cinta tadi, ya kan? Berbicara masalah cinta. Karena hati ini kan kita bilang tadi, hati berpenyakit karena ada iri, dengki, riya, ya kan? Bagaimana solusinya? Kita harus menemukan rasa cinta dulu terhadap Al-Quran. Sehingga yang ada dalam Al-Quran yang kita pelajari itu bisa kita pahami bersama. Iri, dengki, riya itu kita bisa mendapatkan dosa apabila kita melakukan hal tersebut. Nah, sehingga yang ada dalam hati kita itu akan terkikis sedikit demi sedikit dengan kita mempelajari Al-Quran, mempelajari agama. Temukan cinta terlebih dahulu terhadap Al-Quran. Itu poin pertama yang harus kita pahami. Sifat penyakit hati ini harus kita singkirkan. Kita beristighfar sebanyak-banyak. Rasulullah saya satu hari itu beristighfar 100 kali. Yang sudah dijamin masuk surga. Sedangkan kita bagaimana? Berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Coba kita pikirkan kembali, berapa kali kita beristighfar kepada Allah? Padahal, ya kan, Rasulullah saja sudah dijamin. Dan Allah sangat menyukai orang-orang yang berbanyak istighfar. Nah, teman-teman yang dirahmati Allah, itu yang pertama yang harus kita pahami, penyakit hati. Coba dikoreksi lagi, kita jangan iri terhadap sesuatu yang lebih daripada orang lain, karena setiap kita memiliki kelebihan dan kekurangan. Orang lain mempunyai, misalnya dia bisa beli mobil, dia bisa beli kereta. Kita jangan iri terhadap, oh dia beli kereta, saya gimana cara nih harus gimana cara berusaha tapi menyingkirkan seseorang misalnya. Ataupun kita bilang, itu si Fulan baru aja beli kereta, baru aja beli mobil misalnya kan. Sedangkan kita belum ada apa-apanya.
kita iri terhadap orang tersebut. Padahal di balik itu semua dia sudah berjuang, dia sudah berusaha dengan keringatnya sendiri, sedang kita malas-malasan tidur. Kita harus berpikir di balik itu semua ada usaha yang dia lakukan. Berarti apa intinya? Berprasangka baiklah kepada orang tersebut, jangan berprasangka buruk. Iri itu kan lahir dari berprasangka buruk. Sehingga melahirlah yang namanya itu iri dengki. Begitu juga dari riya. Kita membaca Al-Quran supaya dilihat sama orang. Ya kan? Itu ketika dilihat sama orang aja kita rajin. Ketika tidak dilihat sama orang, kita nggak rajin membaca Al-Quran. Nah, ini salah satu penyakit hati juga, teman-teman. Selain itu, maksiat yang kita lakukan setiap harinya, baik itu mencuri hal-hal yang kecil, ya kan, ataupun mengambil barang orang tanpa seizin. Ini kan merupakan penyakit hati, walaupun itu kecil, berpengaruh kepada Al-Quran. Ini yang perlu kita pahami, teman-teman. Terus yang kedua, ketika kita ingin mencintai Al-Quran, kita harus mengetahui dulu manfaat mempelajari Al-Quran itu apa saja. Nah, karena kalau kita tidak mengetahui apa saja manfaat ataupun kelebihan dari mempelajari Al-Quran, kita nggak bakalan bisa membaca Al-Quran, bisa lama-lama dengan Al-Quran. Kenapa ada orang yang bisa bangun tahajud pada jam 1 malam, itu karena Al-Quran. Kenapa ada orang yang bisa membaca Al-Quran berlama-lama 10 jam, 12 jam, 20 jam. Kenapa ada yang bisa membaca Al-Quran dalam 1 rakaat tahajud? Kenapa bisa? Karena dia mengetahui bahwasanya Al-Quran itu memiliki kelebihan yang sangat luar biasa. Dalam kitab Sahih Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj Al-Qushayri, diriwayatkan oleh sahabat Nabi Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu. Beliau langsung mendengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa dari sabda Nabi ini? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah sami Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila Rasulullah melihat seseorang yang ingin membacakan Al-Quran, maka dia akan memberikan sesuatu yang tidak bisa didapatkan oleh sama orang lain. Artinya apa? Ketika kita membaca Al-Quran, Rasulullah SAW ini sudah memberikan kebaikan kepada kita yang tidak didapatkan oleh orang lain. Nah, ini harus kita pahami. Jadi maksud dari hadis ini apa? Rasulullah memberikan kebaikan kepada kita yang tidak didapatkan oleh orang lain. Apa itu? Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Jadi sebaik-baik manusia lah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kenapa dikatakan Rasulullah sebaik-baik manusia? Ini yang tidak didapatkan oleh orang lain. Ini hanya didapatkan oleh orang-orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Karena kenapa? Kalamullah, kalam yang terbaik itulah kalamnya Allah. Dan apa nggak pantas Nabi mengatakan hal tersebut? Ya kan? Sebaik-baik manusia lah orang yang mempelajari Al-Quran. Apa nggak pantas Nabi mengatakan bahwasanya orang yang paling baik di dunia ini adalah orang yang belajar Al-Quran? Nah, ini harus kita pahami dan kita maknai bersama kenapa orang yang belajar Al-Quran lebih mulia dibanding orang-orang lain. Dan Allah sendiri mengatakan, ya kan, di bumi ini ada keluargaku yang berjalan di atas muka bumi ini. Siapa? Yaitu keluarganya Allah. Al-Quran datang di dunia ini yaitu untuk memberikan petunjuk. Allah berpesan di dalam Al-Quran semua pesan-pesan yang baik itu sejarah-sejarah para nabi, sejarah-sejarah terdahulu, sejarah-sejarah yang bisa kita ambil maknanya, itu ada semua dalam Al-Quran. Karena kenapa? Karena dalam Al-Quran itu mengandung semua ilmu. Sehingga kita bisa mengamalkan Al-Quran, sehingga bisa memberikan petunjuk kehidupan kita dari pertama sampai ketika kita wafat nanti. Dan Al-Quran adalah sebaik-baik teman yang bukan hanya menemani kita di dunia saja, tapi dalam kubur dan memberikan syafaat kita di akhirat kelak. Dan selain itu,
ketika kita mempelajari Al-Quran, ya kan, selain kita mempelajari Al-Quran, ada manfaatnya. Yang pertama itu pahala yang berlimpah. Kenapa pahala yang berlimpah dibanding ibadah ataupun amalan yang lain? Karena satu huruf yang kita bacakan yang seperti saya sampaikan tadi, ya kan, itu bisa berlipat-lipat ganda dibanding amalan lainnya. Terus yang kedua, bersusah payah kita mempelajari Al-Quran tetap mendapatkan pahala. Jadi jangan pernah khawatir ataupun malas atau takut, karena kita akan mendapatkan pahala lebih banyak dibanding orang yang sudah lancar membaca Al-Quran. Terus yang ketiga, kita akan mendapatkan syafaat, ya kan, yang dimana tidak ada syafaat mungkin yang lain tidak bisa kita amalkan, tapi Al-Quran yang bisa kita dekatkan, dia akan datang pada hari kiamat. Dan tidak ada teman yang datang dari kubur yang akan menerangi dalam kubur kecuali Al-Quran yang akan menerangi kita dalam kubur, yang dimana di dalam kubur itu kita gelap gulita, ya kan, nggak ada pencahayaan apapun, tapi Al-Quran akan datang pada dalam kubur dan dia akan menemani kita, dan dialah sahabat terbaik yang mungkin akan menemani kita. Terus yang selain itu juga Al-Quran yang akan menenangkan hati kita. Mungkin kita mendengarkan sebuah lagu, mendengarkan sebuah musik, ya kan, sehingga kita mendengar kayak, aduh, ini gimana ya? Aku merasakan yang namanya tuh kesedihan, aku merasakan yang namanya tuh kesulitan, aku merasakan yang namanya tuh kesengsaraan misalnya, ataupun musibah datang pada diri kita, bukanlah sebuah musik, bukanlah sebuah lantunan-lantunan yang dibacakan, yang dikarang oleh manusia, tapi Al-Quran. Langsung Allah yang berbicara, langsung Allah yang memberikan peringatan-peringatan. Allah langsung yang menenangkan hati kita. Karena kita sebagai makhluk Allah, Allah lah yang bisa menenangkan hati kita, bukanlah manusia. Inilah salah satu juga yang manfaat yang bisa kita ambil dari belajar Al-Quran, ya kan. Selain itu juga sebagai penyembuh penyakit kita. Karena kenapa? Dalam Al-Quran itulah semua obat. Apa yang kita baca itu akan menjadi obat dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar dalam obat dari kenangan hati ataupun sebagai kehidupan lainnya, tapi juga penyakit yang ada dalam diri kita itu akan disembuhkan karena kita membaca Al-Quran. Ini salah satu juga manfaat dari membaca Al-Quran. Selain itu, rumah, ya kan, kita misalnya membaca dalam rumah, kalau misalnya dalam masjid itu sudah pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita membaca dalam Al-Qur'an dalam rumah ataupun dalam kantor, dalam kelas misalnya, ya, itu pasti diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan dinaungi oleh para malaikat karena kita dekat dengan Al-Qur'an. Selain itu juga akan menjadi tameng bagi diri kita sendiri daripada gangguan-gangguan syaitan, daripada gangguan-gangguan syaitan. Dan ini merupakan juga salah satu manfaat daripada kita membaca Al-Quran. Nah, ini ada beberapa manfaat yang sudah saya sampaikan, ada beberapa manfaat dari kita membaca Al-Quran, dan mungkin secara umum kita sudah mengetahui, ya kan, secara umum mungkin kita sudah mengetahui, tapi ini hanya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua, bahwasanya siapapun yang dekat dengan Al-Quran, siapapun yang dekat dengan Al-Quran, itu pasti Allah akan memberikan kenikmatan-kenikmatan dalam kehidupannya. Kalau misalnya kita berbicara masalah rezeki, ya kan, berbicara masalah rezeki, itu pasti Allah berikan secara tidak terduga-duga. Karena kenapa? Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Sadaqallahul Azim, Sadaqallahu Rasulul Karim. Artinya apa, teman-teman? Allah, kalau kita sudah, ini Allah sendiri yang berkata dalam Al-Quran, kalau kita sudah bertakwa kepada Allah, kalau kita sudah dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah? Saya selalu ingat seperti itu, teman-teman. Ketika saya ingin banyak melakukan ibadah, saya cuma ingin dekat dengan Al-Quran, ya kan, cuma ingin dekat dengan Al-Quran. Alasannya kenapa? Karena Al-Quran banyak sekali pahala yang kita dapatkan.
Ini amalan yang sangat luar biasa. Kalau teman-teman mungkin malas untuk salat duha misalnya ya, ataupun salat-salat sunnah lainnya, ataupun mengamalkan ibadah-ibadah lainnya, tapi Al-Quran yang kalian teman-teman dekatkan, insya Allah pahala yang teman-teman dapatkan lebih banyak. Apalagi kita mengamalkan sunnah-sunnah lainnya, Masya Allah, luar biasa, berkali-kali lipat pahala yang kita dapatkan. Jadi terutama yang kita amalkan itu apa? Al-Quran. Silakan pelajari Al-Quran, silakan hafalkan. Kalau misalnya kita bilang susah untuk mempelajari Al-Quran, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, "Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir." Ya kan? Kalau kita belajar ilmu nahwu sharaf, mantiq balaghah misalnya ya. Waw ini waw sumpah, lam ini lam ta'kid, qad ditakkidkan dan sungguh sungguh sungguh. Waw ini sungguh. Artinya apa? Allah mengatakan dalam Al-Quran sungguh. Lam ini kan lam ta'kid. Jadi ditekankan lagi sungguh. Qad fil madhi, fil mudhari'. Ya kan ditahkid, ditekankan lagi. Walaqad yassarna dimudahkan. Kalau Allah sudah mengatakan dan sungguh, apa ya? Berarti apa nih yang kurang berarti? Masih susah juga. Berarti kalau misalnya kita bilang menghafal, belajar, ataupun belajar tafsir misalnya ya, mungkin tafsir agak sulit, ya kan? Karena dia perlu waktu mungkin ya, ada beberapa orang mengatakan sulit, tapi itu tidak sulit teman-teman. Karena kenapa? Allah sendiri yang mengatakan itu mudah. Beda dengan seperti misalnya belajar fisika ataupun hal-hal lain gitu ya. Itu beda dia. Karena kenapa? Itu hal duniawi, berbeda. Tapi coba kita berbicara dengan Al-Quran. Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran. Ini bukan saya sendiri ataupun ustaz-ustaz yang sudah menyampaikan. Tapi Al-Quran, Allah yang mengatakan dalam Al-Quran tersebut. Nah, kita harus yakini, harus yakin kalau misalnya memang ada misalnya ayat yang panjang, contohnya di surah Al-Baqarah 282 misalnya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila musamma faktubu misalnya ya. Nah, di situ panjang satu ayat itu dari ujung ke ujung. Nah, ini kayaknya susah nih. Ya kan? Pertama kita lihat susah, ketika kita hafal jadi mudah, terasa nikmat, Masya Allah. Ya kan? Terasa kayak aduh, rupanya cepat juga ya, bisa juga ya. Karena kenapa? Allah sendiri, kita harus yakin. Nah, mungkin ada ayat-ayat ketika di juz ataupun di atasnya gitu ya, yang susah ya kan, di juz 15 ke atas, 20 ke atas. Itu karena kenapa susah? Karena kita nggak sering membacanya. Di lidah kita tuh masih kurang gitu ya, masih kurang beradaptasi dengan ayat tersebut. Tapi coba surah Yasin kita bacakan, surah Ar-Rahman, surah Al-Kahfi, ya kan, surah Al-Muluk. Coba kita hafal, pasti cepat. Karena kenapa? Kita sudah sering membacanya. Jadi tahap sebenarnya tuh kalau kita ingin menghafal, mungkin ada teman-teman yang ingin menghafalkan Al-Quran, itu tahap pertama itu kita harus sering-sering membaca Al-Quran, salah satunya. Kita harus sering-sering membaca Al-Quran. Karena ketika kita sering membaca Al-Quran, maka kita sudah terbiasa. Ketika kita sudah terbiasa, maka mudah untuk kita hafalkan. Ini salah satu yang diajarkan oleh para guru-guru saya, dan para teman-teman saya juga ketika saya sharing sama mereka diwajibkan untuk membaca lebih banyak dibanding menghafalkan. Itu waktu pertama mereka menghafal Al-Quran. Ketika sudah mereka sering membaca Al-Quran, mereka mencoba untuk menghafalkan Al-Quran, alhamdulillah Allah mudahkan. Dan ini terbukti teman-teman. Tapi kalau misalnya teman-teman langsung menghafalkan tanpa membaca terlebih dahulu, mungkin ada sedikit, ya kan, agak sedikit berat, tapi bukan sebuah kesulitan yang tidak bisa kita selesaikan. Nah, setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, ini salah satu juga yang harus kita yakini. Yang pertama itu kita harus mengerti kenapa ada orang yang bosan dalam baca Al-Quran, karena dia masih ada iri hati, masih ada penyakit hati yang belum bisa disembuhkan ataupun belum bisa diselesaikan, sehingga dia menimbulkan yang nama rasanya itu adalah malas, ya kan? Nama itu bosan. Ini salah satu penyakit hati yang paling berat yang harus kita tinggalkan. Semua manusia memilikinya, tapi sedikit demi sedikit kita mengetahui ilmu-ilmu Islam, kita mengetahui bagaimana dosanya ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, kita bisa meninggalkan, alhamdulillah, sampai kita bisa tawadu, ya kan, mengenal yang namanya itu berprasangka baik kepada orang. Nah, sehingga rasa-rasa iri ataupun penyakit hati itu akan hilang.
Insya Allah. Itu yang pertama tadi yang kita bahas. Yang kedua harus kita mengetahui manfaat mempelajari Al-Quran yang seperti yang saya sebutkan. Terus yang ketiga kita harus benar-benar yakin kepada Allah bahwasanya Al-Quran itu dimudahkan, dan yang siapa yang dekat dengan Al-Quran pasti Allah mudahkan semua kehidupan dia dari pertama dia dekat dengan Al-Quran sampai akhir hayat. Dan saya menjadi seorang polisi ini bukanlah karena kekuatan saya sendiri ataupun kemampuan saya sendiri, tapi kekuatan Allah, kemampuan Allah, yaitu memberikan saya hafalan, ya kan, sehingga saya bisa masuk jalur polisi, jalur hafiz Al-Quran. Dan ini merupakan suatu kenikmatan yang Allah berikan karena kita dekat dengan Al-Quran. Allah muliakan, Allah mudahkan untuk bisa kita berdakwah, ya kan, dari jalan apapun gitu ya. Nah, dan kita mendekat Al-Quran itu bukan hanya untuk mencari dunia saja, seperti yang saya bilang. Nanti jangan pula, aduh, berarti abang ini masuk polisi karena dia menghafal Al-Quran dan dia ingin masuk polisi. Bukan seperti itu juga. Dan masa itu saya nggak tahu juga kalau misalnya polisi ada buka jalur hafiz. Nah, jadi teman-teman yang ingin menghafal Al-Quran jangan pernah ragu dan jangan pernah takut ataupun kayak merasa ini sulit ataupun ini sepertinya saya nggak mampu, saya masih banyak waktu kepada hal-hal yang duniawi sehingga saya kepada akhirat itu tidak memiliki waktu yang cukup. Ini harus kita benahi bersama teman-teman, karena semua kita memiliki kesibukan tersendiri, tapi ada waktu khusus yang kita khususkan untuk Al-Quran. Saya saja baru pulang dari kantor itu jam 6:30 tadi, salat maghrib, ya kan, persiapan untuk murajaah, ya kan, seperti biasa. Karena kenapa? Murajaah terbaik ataupun menghafal Al-Quran yaitu sebelum subuh, sesudah subuh, dan setelah salat maghrib ataupun sebelum tidur. Karena di waktu itu kita tidak memiliki kesibukan lain, kecuali ada 1 hari, 2 hari mungkin memang ada kegiatan yang betul-betul padat. Dan itu harus kita kita ikuti, tapi tidak dari dari subuh sampai subuh kembali. Pasti ada waktu istirahatnya. Nah, disitulah kita selipkan. Nggak perlu banyak teman-teman. 1 ayat yang kita bacakan itu sudah Masya Allah. 1 ayat saja dalam Al-Quran ya yang kita bacakan, ya kan, setiap harinya rutin, misalnya Alif Lam Mim, ya kan. Tapi kan nggak mungkin setiap harinya kita baca Alif Lam Mim saja. Pasti ada sedikit kita penambahan 2 ayat, 3 ayat setiap harinya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, dan selanjutnya. Dan itu merupakan suatu rutinitas yang kita berikan perubahan dari hidup kita. Yakinlah kalau kita dekat dengan Al-Quran, Allah akan ubah hidup kita. Allah ubah nasib kita. Mulai misalnya dari sebelum berangkat kerja ataupun sebelum berangkat ke kampus ataupun sekolah gitu ya. Nah, kita mulai dari bangun tidur, terus mau tidur kembali, kita bacakan Al-Quran. Ini merupakan suatu rutinitas ataupun kebiasaan kita yang bisa kita lakukan sehingga ini bisa kita rubah kehidupan kita. Mungkin masih ada juga yang masih malas membaca Al-Quran. Teman-teman saya itu di pondok pesantren, mereka lebih banyak mempelajari kitab-kitab dibanding Al-Quran. Ada di pondok pesantren di sini itu yang lebih banyak mempelajari kitab-kitab, ya kan, kitab Mandan Takrib ataupun yang kalau masalah fikih itu kan seperti Bajuri, I'anah, ya kan, dan sebagainya. Dan mereka dibanding mempelajari Al-Quran. Ada teman-teman saya seperti itu, tapi mereka menyesal. Ada yang seperti mereka komplain kepada gurunya mengatakan bahwasanya, mohon maaf Ustadz, mohon maaf, kenapa kita jarang untuk mempelajari Al-Quran? Padahal Al-Quran ini memberikan syafaat jauh lebih baik dibanding amal-amalan lain gitu ya. Nah, ketika seorang santri tersebut mengatakan kepada ustadz tersebut, akhirnya apa? Dibuatlah program belajar Al-Quran. Alhamdulillah sampai sekarang bisa kita lihat bersama. Ya kan, bisa kita lihat bersama mereka lebih banyak membaca Al-Quran. Karena walaupun kita lihat mereka tinggi ilmunya, tinggi kitabnya, tapi Al-Quran masih terbata-bata. Dan ini yang kita masuk dalam 54% tadi. Mereka masih sangat disayangkan, masih buta huruf pada Al-Quran, sedangkan kitab mereka sudah tinggi. Nah, ini yang harus kita
prihatinkan ya, harus kita kasih perhatian kepada masyarakat khususnya umat Islam di Indonesia, karena kita lihat seperti ini seakan-akan kita tidak peduli kepada lingkungan. Bukan nggak masalah kita belajar kitab, ya kan? Nggak masalah kita belajar kitab, tapi Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam. Tidak ada yang membedakan semua kitab kecuali Al-Quran, ya kan? Kita pergi ke Arab, orang Tunisia misalnya ya, orang Maroko, orang Mesir, yang menyamakan kita dengan mereka apa? Orang Turki, itu Al-Quran. Kalau bahasa-bahasa kita berbeda tentu, tapi Al-Quran sama. Al-Quran tetap sama. Paling ya menurut pembacaannya ya, qiraah sab'ah, ya kan? Itu aja yang membedakan. Tapi selain itu tidak. Cuman cara membaca saja yang berbeda. Nah, ini yang harus kita pahami bersama teman-teman mengenai adanya anak muda yang melek Al-Quran, ya kan? Harus melek kepada Al-Quran. Karena ini kita khawatir kalau misalnya pada masa-masa sekarang masih banyak anak muda yang kurang paham terhadap Al-Quran, karena salah satunya mereka tidak mengetahui manfaat daripada mempelajari Al-Quran, sehingga mereka malas untuk mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mereka menganggap susah, mereka menganggap Al-Quran itu sangat sulit untuk dihafalkan, untuk dibacakan. Mereka merasa ini merupakan hal yang rugi ataupun sia-sia, dan ini harus kita memberitahukan, ya kan? Jadi saya sangat bersyukur kepada teman-teman yang sudah berhadir pada malam hari ini, dan saya harap apa yang saya sampaikan tadi semoga bermanfaat. Mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun ada yang salah tadi, saya minta maaf karena kurangnya persiapan juga. Jadi apa yang saya miliki untuk sementara ini ya saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Mungkin ya ini saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan biar bisa kita jawab, karena lebih baik kayaknya lebih enak kita sharing-sharing saja, lebih dapat gitu ya. Maksudnya itu langsung bertatap muka dan permasalahannya itu saya langsung tahu gitu ya. Saya langsung tahu, dan mungkin ada yang belum tahu, insya Allah nanti kita bisa jawab di pertemuan selanjutnya insya Allah. Mungkin cukup sekian moderator yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, itu tadi ya penyampaian yang sangat luar biasa daripada ya Ustadz kita. Mana anak muda itu ya janganlah untuk buta terhadap Al-Quran, jangan buta terhadap pemahaman kita terhadap Al-Quran. Nah, kita masuk nih daripada sesi tanya jawab. Nah, kepada teman-teman yang pengen bertanya, ya, yang pengen bertanya, maka pertanyaannya itu dibatasi 5. Nah, sedikit information bahwa 5 pertanyaan ini akan kita bagi 2. Ya, ada yang on mic, bisa on mic secara langsung, ada yang silahkan tulis di kolom komentar. Nah, tapi teman-teman, biar lebih seru lagi, gimana kalau kalian lomba? 3 orang pertama yang paling cepat dalam menulis pertanyaan di kolom chat, nanti saya bacakan dan insya Allah akan langsung dijawab pada pemateri kita. Bagaimana? Setuju? Kalau setuju, kalau nggak ada yang ngomong, berarti saya anggap setuju. Ya, oke? Jangan dulu sabar ya. Saya hitung nih sampai 3 ya. Langsung kasih masuk semua pertanyaannya ya. Ingat 3 teratas saya kasih kesempatan ya. Nah, 2 kesempatan ini akan ada on mic, silahkan bertanya langsung, ngobrol langsung nih sama pemateri kita. Oke? 1 ya, siap-siap semua dengan pertanyaannya masing-masing. Oke. 1, 2, 3. Silahkan kirim semua pertanyaannya, teman-temanku. Siapa yang ketiga teratas? Oke, udah ada 1. Udah ada 2 nih. Oke, ada 3. 3. Udah ada 3 nih yang udah mengirim. Ya, insya Allah selebihnya kita akan menyesuaikan lagi daripada waktu. Karena waktu kita juga terbatas. Bahkan
pemateri kita juga waktunya terbatas ya. Nanti kita diskusikan lagi ya. Oke, kita akan menjawab, insya Allah akan dijawab 3 pertanyaan awal ya. 3 pertanyaan awal yang insya Allah akan dijawab oleh pemateri kita. Oke. Assalamualaikum. Bagaimana Ustadz cara kita membagi waktu untuk membaca Al-Quran dan kegiatan sehari-hari? Oh, mungkin maksudnya Ustadz, bagaimana sih saat kita padat waktu sehari-hari, tapi untuk membagi waktu dalam membaca Al-Quran. Nah, bagaimana tuh solusinya Ustadz? Barakallahu fikum ya. Saya kembalikan ke pemateri. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja moderator ya. Pertanyaan ini pertanyaan yang sangat banyak ditanyakan oleh para pencinta Al-Quran. Mereka menganggap merekalah yang paling sibuk, ya kan? Merekalah menganggap merekalah yang paling sibuk. Apakah kita tidak sadar gitu ya? Rasulullah, para sahabat, mereka ini jauh lebih sibuk dibanding kita. Apakah kita masih menganggap kitalah yang paling sibuk? Ini pertanyaan besar nih, pertanyaan besar ya. Apakah kita masih menganggap kita orang yang paling sibuk? Pertanyaan yang paling besar. Jika jawaban kita iya, nah kita harus beristighfar sebanyak-banyaknya. Nah, kalau solusinya teman-teman, ya kan, ini pertanyaan yang harus kita jawab dulu. Kalau tidak, berarti kita masih banyak waktu yang kita miliki. Contohnya nih, sibuk apa nih? Oke lah, ini saya sebutkan satu persatu. Kita sibuk kuliah, kita sibuk kerja, kita sibuk organisasi, kita sibuk apa lagi ya? Sibuk kerja, misalnya kerjanya ada 2 tempat. Kita ini udah sibuk kali nih, misalnya kita bilang, ataupun 3 tempat. Sibuk kerja 3 tempat, kuliah, nugas, organisasi 5 organisasi misalnya ya. Terus apa lagi? Mengajar misalnya, mengajarkan Al-Quran ataupun mengajarkan misalnya kita tuh ada bakat di bidang biologi ataupun di bidang fisika ataupun di bidang tauhid dan sebagainya lah. Kita mengajar di tempat 5 tempat misalnya. Apakah di waktu subuh, ya kan, sebelum subuh itu kita mengajarkan, kita masuk kerja dan kita kuliah sebelum subuh kita bilang. Apakah ada waktu tersebut? Tidak. Oke, tidak ya. Insyaallah tidak ya kan. Yang kita tahu secara umum itu tidak ada. Setelah salat subuh, mungkin kalau kita kerja 5 tempat ataupun 3 tempat, terus kuliah, organisasi, buat tugas, mungkin kita mau buat tugas di waktu setelah salat subuh. Oke. Terus di waktu setelah istirahat, jam 12, jam 1, misalnya jam 12 atau jam 1 ya, jam 12 sampai jam 1 misalnya. Itu kan waktunya istirahat. Apakah tidak punya waktu juga? Kita kerja misalnya, karena banyak kali tempat kerja. Apakah dalam perjalanan itu kita tidak bisa juga membaca Al-Quran ataupun menghafalkan Al-Quran? Al-Quran taruh di kantong misalnya, di kantong ya, di kantong. Di lampu merah, apakah tidak bisa? Kalau kita ada niat, banyak cara. Pernah nggak dengar kata-kata ini? Kalau kita punya niat, beribu cara kita akan lakukan. Kalau kita nggak ada niat, beribu alasan kita punya. Pernah kan dengar kata-kata itu? Dan itu benar teman-teman. Coba kita punya niat, banyak cara yang kita lakukan. Lagi kosong. Saya tuh waktu di pesantren, saya sedikit cerita ya. Bukan maksud sombong juga, bukan maksudnya cuma untuk semoga terinspirasi dan semoga teman-teman ini bisa lah menilai gitu ya. Saya ini mengikuti organisasi di SMA, dulu pesantren, itu menjadi ketua OSIS. Nah, ketua OSIS itu ada acara namanya itu Riyad Fair 7. Riyad Fair acara se-Aceh. Se-Aceh itu yang lumayan besar, ya kan, yang diadakan dalam pesantren, dan itu memerlukan budget yang ratusan juta untuk membuat acara tersebut. Nah, kita pasti membuat proposal, mengantar proposal, dan itu dapat ketua OSIS, ya kan. Terus ada juga mengikuti pramuka, terus ada juga mengikuti kesenian, terus ada juga mengikuti program intensif lainnya, gitu, silat dan sebagainya. Saya ikuti semua. Kapan saya membaca Al-Quran? Ketika istirahat jam sekolah, teman-teman. Ketika istirahat jam sekolah, ketika guru tidak masuk kelas, kan ada tuh dosen yang nggak masuk kelas, ya kan? Ada kan guru nggak masuk kelas misalnya. Itu waktu kita untuk membaca Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran. Ketika misalnya orang istirahat baru siap makan, orang istirahat dulu kan, kita langsung baca Al-Quran, siap makan langsung baca Al-Quran.
langsung hafalkan. Makanya kembali lagi, ketika kita ada niat, beribu cara kita lakukan. Ketika kita nggak ada niat, beribu alasan kita punya. Jadi kalau kita sudah niat untuk menghafalkan membaca Al-Quran, coba perbaiki lu niat. Betul-betul niat gak nih menghafal Al-Quran? Betul-betul ingin gak kita menghafal Al-Quran? Betul-betul salah nggak tahajud gitu ya? Memohon kepada Allah, menangis gitu ya, minta mohon kepada Allah, Allah mudahkanlah hamba ya Allah, berikanlah hamba kecepatan dalam hafal Al-Quran, berikanlah hamba keistiqamahan, berilah apa yang hamba hafalkan ayat ini dapat hamba amalkan gitu ya. Pernah nggak kita menangis sesering mungkin kita menangis dalam tahajud? Pernah nggak kita meminta ampun kepada Allah? Coba kita introspeksi lagi ya kan. Ini waktu-waktu yang saya berikan ini waktu-waktu yang secara umum itu bisa kita lakukan. Sebelum subuh, setelah subuh, ya kan, waktu duha, waktu istirahat siang, ya kan bisa. Terus waktu nggak masuk dosen, bisa. Waktu istirahat misalnya jam sekolah kan ada istirahat jam 10, jam 11 misalnya ya, ataupun jam-jam lainnya gitu. Ataupun habis makan. Ya kan, habis makan kita nggak perlu harus duduk berlama-lama habis makan. Makanya makan itu jangan terlalu banyak sehingga kita malas untuk beraktivitas. Jadi makanlah sekedarnya saja. Ya, setelah itu kita langsung menghafal atau membaca Al-Quran. Bisa. Setelah maghrib bisa. Sebelum tidur bisa juga. Ini waktu-waktu orang sibuk yang bisa kita lakukan teman-teman. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang sering kali orang-orang yang tanyakan ya. Seakan-akan mereka itu yang paling sibuk. Sebenarnya itu kembali lagi kepada niat. Semoga terjawab. Masya Allah, tabarakallah, tuh dengerin, bukan kitanya yang bukan jadwalnya yang terlalu padat, tapi sesuai dengan kata ustadznya bahwa kalau ada niat maka beribu cara pun kita lakukan. Nah, walaupun kalau kita nggak ada niat, beribu alasan pula yang kita ciptakan untuk memberikan alasan bahwa kita nggak pengen untuk membaca Al-Quran. Wih, cita-citanya sih pengen jadi hafiz Quran, hobinya rebahan. Gimana sih? Ya, jadi kurangi rebahan, mulai menghafal, ya. Gitu. Kalau jadi anak muda jangan loyo, harus semangat, full power, ya. Jangan males-malesan juga intinya. Nah, pertanyaan kedua nih, Ustadz, dari Panggabean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ustadz caranya agar istiqomah menghafal dan murojaah serta bisa mengatur waktu Ustadz? Terima kasih. Wih, pertanyaan yang sama nih Ustadz. Monggo dijawab. Terima kasih. Pertanyaan sama. Tadi kalau masalah waktu ya kan, itu yang seperti yang saya sampaikan tadi. Dan kalau masalah istiqomah, saya ingat sekali kata Ustadz Deden Makhyaruddin ya kan. Beliau seorang hafiz, panutan lah hafiz Indonesia ya kan. Beliau mengatakan bukan istiqomah yang nggak susah, tapi nggak istiqomah itu yang susah. Dalam artiannya apa? Dalam artiannya itu kalau kita nggak istiqomah, berarti kan banyak nih, ya kan? Misalnya murajaahnya itu 1 hari 1 juz gitu ya. Tiba-tiba di hari tersebut kita nggak murajaah, di besoknya kita murajaah juz selanjutnya gitu ya. Pasti juz sebelumnya itu kita harus murajaah kembali. Pasti bakalan menumpuk dan itu yang akhirnya berat. Makanya Ustadz Idin mengatakan yang berat itu bukan istiqomah, tapi istiqomah. Kalau nggak istiqomah itu yang berat, itu yang susah. Nah, jadi teman-teman ingat kembali kalau misalnya kayak aduh, gimana nih ya kalau misalnya aku nggak murajaah hari ini, ntar yang aku murajaah bakalan banyak ataupun bakalan banyak hafalan yang aku lupa karena aku nggak sering murajaah sehingga banyak ayat yang dia udah dihafalkan terus lupa karena aku nggak sering murajaah, akhirnya aku hafal kembali, akhirnya menguras tenaga lagi, menguras pikiran lagi, menguras waktu lagi. Karena kenapa? Gara-gara kita sendiri, gara-gara kita nggak istiqomah. Makanya kalau nggak istiqomah itu yang susah, bukan istiqomahnya yang susah. Jadi coba kita pikir kembali, kalau misalnya nih teman-teman ingin menghafal Al-Quran gitu ya, susah gitu untuk istiqamah. Biasanya orang yang susah itu bukan menghafal ya, murajaah. Karena kenapa? Murajaah udah didapatkan, sedangkan menghafal itu kan belum didapatkan. Dia masih mengejar target, ya kan? Inilah salah satu perilaku setan, teman-teman. Perilaku setan tuh dia ingin terburu-buru. Sedangkan Allah
ingin kita ini pelan-pelan menikmati, ya kan, sambil kita mengamalkan. Kan para sahabat dulu kan menghafal Al-Quran sambil mengamalkan. Apabila ayat tersebut belum diamalkan, mereka tidak melanjutkan. Tapi nggak masalah, silakan kita hafalkan, tapi jangan lupa kita sambil mengamalkan. Karena sehingga kita lihat kan para hafiz Al-Quran yang mereka banyak yang bermaksiat, ya kan? Kenapa? Ada yang kalau misalnya kita bilang banyak, nggak banyak juga, ya kan? Cuman ada para hafiz Al-Quran yang sudah hafal, tapi mereka bermaksiat ataupun melupakan. Kenapa? Yang mereka hafalkan tidak bisa mendekatkan ataupun mengingatkan yang dihafal itu kepada Allah. Ya, jadi ayat yang dihafalkan itu nggak mendekatkan diri kepada Allah, sehingga banyak para penghafal Al-Quran yang seperti itu. Nah, ini harus kita ingat kembali, kalau misalnya istiqamah itu berat, bukan istiqamah yang berat, tapi nggak istiqamah itu yang berat. Mungkin saja moderator. Semoga terjawab. Masya Allah. Nah, benar. Bukan istiqomahnya yang susah, kitanya aja yang nggak mau. Itu istiqomah, insya Allah nggak berat. Yang penting yang dimurojaah itu adalah ayat-ayat Quran, bukan ayat-ayat cintanya ente. Ya, jangan sampai masih muda malah sibuk ke pacaran, malah sibuk ke bikin puisi sana sini. Fokus sama hafalan kalian ya. Fokus sama apa yang ada di depan kita. Ya. Anak muda harus mahal. Yang laki-laki mahkotanya jangan sampai jatuh hanya karena buayan cinta. Oh iya. Tapi jangan jadi buaya syariah juga, ya. Banyak tuh ya Ustaz kayak gitu. Buaya syariah. Nah, udah habis nih 3 pertanyaan yang ada di kolom chat. Oke, untuk Kak Febri, Kak Aini sama Muhammad Rio boleh nggak diturunin dulu tangannya. Boleh turunin dulu. Turunin. Santai. Slow. Sabar dulu. Turunin dulu nih Kak Aini. Nah, cakep. Nah, karena tadi udah 3 pertanyaan, ya. Oh iya, Ustadz. Tapi sebelum itu teman-teman, Ustadz, bagaimana? Apakah cukup dengan 5 pertanyaan aja, atau Ustadznya pengen menambah sharing session lagi? Gimana? Oke, boleh. Nah, Ustadznya pengen berapa pertanyaan lagi nih? Boleh, moderator, bebas moderator. Bebas. Oke. Turunin itu tangannya, turunin dulu, turun. Ini saya, nah, cakep. Oke, aku kasih challenge ya untuk kalian semua yang ada dalam sini, yang pengen bertanya, dan langsung mempertanyakan apa yang ingin ditanyakan ke Ustadznya dengan cara on mic. Tapi harus angkat tangan dulu, ya. Nah, angkat tangannya, tahan dulu, turunin. Buru-buru banget, Neng. Sabar. Nah, simpelnya itu, saya akan hitung sampai 3 kali seperti tadi. Siapa yang angkat tangan 4 orang yang angkat tangan terlebih dahulu, ya, itu yang saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, kalau insya Allah kalau Ustadznya masih ada kesempatan, kita kasih bonus 1 pertanyaan lagi. Oke, dimengerti ya, teman-teman. Ya, terus yang mengerti tulis di komen. Yang mengerti tulis di komen. Jadi akan ada 4 orang. Saya kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, kasih kesempatan untuk bertanya. Ya, oke. Saya hitung ya. Fokus nih. Oke, fokus. 1, 2. Sabar, turunin dulu. Sabar. Oke, mengerti ya? Pada mengerti ya? Aman semua? Oke. 1, fokus ya. 1, 2, 3, angkat tangan. Kocok ya. Set. Tar dulu nih. Yang mana nih? Yang pertama nih. 4 nih. Ada Muhammad Rio. Nah, pertama tuh. Ada Muhammad Rio. Terus ada Kak Nesi. Ada Ainun. Sama Kak Maulida. Oke. Saya kasih kesempatan untuk Muhammad Rio. Silahkan on mic ya. Untuk penanya saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukron sebelumnya kepada
Kak moderator yang telah mempersilahkan saya, dan syukron juga pada Ustadz yang telah menyampaikan materi yang alhamdulillah sangat bermanfaat bagi saya. Baik Ustadz, saya Muhammad Rio, domisili Riau, ingin bertanya Ustadz, eh, berkaitan dengan para penghafal Quran yang banyak terjadi fenomenanya pada zaman sekarang. Kan tadi Ustadz ada mengatakan dalil bahwasanya khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Nah, di situ kan bahwasanya sebaik-baik kita adalah mempelajari Al-Quran. Jadi orang-orang menghafal Quran itu sudah pasti ia terjaga dari maksiat. Nah, jadi pertanyaannya Ustadz, kenapa zaman sekarang ini banyak Ustadz penghafal tapi masih banyak bermaksiat, seperti misalnya pacaran, bahkan saking inginnya menuju ke ranah itu dibelokkan berkedok pada sesuatu yang berbau syar'i gitu Ustadz. Itu salahnya gimana Ustadz? Tadi kan Ustadz juga udah menjelaskan hafalannya itu enggak mendekatkan dia kepada Allah. Nah, salahnya itu di mana Ustadz gitu? Nah, itu pertanyaannya Ustadz. Mohon jawabannya Ustadz. Syukron. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa pertanyaannya ya. Terima kasih kepada saudara Rio yang sudah bertanya. Jadi kenapa ada seorang penghafal Al-Quran yang bermaksiat, ya kan? Yang bermaksiat ataupun yang pacaran, ya kan? Yang melakukan perzinaan. Itu kan merupakan perzinaan, zina hati, zina mata, zina tangan, ya kan? Zina telinga dan sebagainya. Nauzubillah. Nah, kalau kita bertanya tentang itu, apakah manusia yang menghafal Al-Quran sudah dipasti masuk surga? Kalau kita berbicara pasti, wallahu alam, ya kan, hanya Allah yang tahu. Tapi kita menghafal Al-Quran berarti sudah ada niat baik untuk dekat dengan Allah. Ketika ayat yang dihafalkan tidak mendekatkan dia dengan Allah, berarti ada salah dalam hafalannya. Berarti apa yang harus kita jadikan? Dia sudah hafal, tapi tidak mengamalkan isinya. Dia tahu zina itu dosa. Dia mungkin sudah hafal sampai 15 juz, dan dia sudah menghafalkan di surah Al-Isra. Wala taqrabuz zina, ya kan? Dia sudah menghafalkan ayat tersebut. Tapi kenapa dia masih melakukan hal tersebut? Nah, manusia, dia juga manusia. Saya bukan untuk membela, ya kan? Ini kita berbicara secara rasional. Dia merupakan manusia juga, ya kan? Tapi dia sudah memiliki niat baik menghafalkan Al-Quran. Ketika dia terjerumus ke dalam dosa, tugas kita sebagai kawan, tugas kita sebagai seperjuangan, kita harus mengingatkan dia. Karena dia juga manusia, dia juga memiliki khilaf gitu, sifat-sifat yang namanya itu lupa. Karena kenapa? Kita sebagai manusia itu pelupa. Kenapa kita bilang manusia itu pelupa? Makanya ketika ada azan, itu untuk mengingatkan diri kita bahwasanya sudah masuk waktu salat. Kita ini pelupa, kita lupa diri. Ketika kita sudah meninggal, kita baru ingat. Astagfirullah, rupanya aku bermaksiat. Aku ingin kembali, aku nggak sholat ketika di dunia. Karena kita ini pelupa, manusia ini pelupa. Makanya agama Islam itu sebagai nasihat, adil nasihat. Kita harus saling menasihati, ya kan? Tugas kita harus saling menasihati. Tapi bukankah orang yang jatuh cinta itu sangat sulit untuk kita nasihati? Nah, itu benar, ya kan? Ketika orang sudah jatuh cinta, itu sangat sulit untuk kita nasihati. Tapi ada cara-cara yang mungkin harus kita lakukan, ya kan? Bisa kita lakukan. Kalau masalah kita bilang ada penghafal Al-Quran yang bermaksiat, berarti hafalan dia itu bermasalah. Kalau kita bilang, kenapa ada yang menghafal Al-Quran bermaksiat? Ya karena dia manusia juga. Tapi dia di awal sudah memiliki niat baik, tiba-tiba dia terjerumus, ya kan? Terjerumus. Kan ada tuh dalam kisah para zaman terdahulu itu, pada masa-masa Rasulullah itu kan ada seorang hafiz Al-Quran tiba-tiba murtad. Ada kan? Pernah dengar nggak sih? Pernah kan? Kenapa ada? Karena itulah mereka sudah menghafalkan Al-Quran, tapi mereka bisa masuk ke dalam kemaksiatan yang jauh lebih dahsyat dibanding orang-orang yang bermaksiat seperti biasa. Makanya tugas kita harus saling menasihati, itu yang pertama. Kalau misalnya ada orang terus bermaksiat, berarti dia salah dalam menghafal Al-Quran. Itu. Jadi
kalau misalnya kita bilang ada orang yang menghafal Al-Quran, ada banyak ya kan, antum melihatnya secara langsung gitu ya, tapi jangan antum menjudge bahwasanya dialah orang yang buruk, jangan, dia sudah memiliki niat baik menghafal Al-Quran, mungkin terjerumus ya kan, terjerumus karena syaitan terus menggoda dia misalnya, tarik dia lagi, tarik untuk masuk ke dalam jalan yang benar. Nah, bagaimana, sudah terjawab belum? Kalau belum, kita sharing lagi nih, seru nih sharing-sharing ini. Gimana saudara Rio? Nah, bagaimana nih? Alhamdulillah, syukron Ustaz. Tapi Ustaz, bagaimana terkadang mereka itu Ustaz justru sangat keras gitu Ustaz. Bahkan lebih keras untuk ketika ditegur dinasihati itu keras gitu Ustaz. Bahkan ada yang ditanya ketika apa, kamu kenapa melakukan itu, tapi malah dijawab, kamu mondok di mana gitu. Atau bahkan ilmu sampai mana gitu Ustaz. Itu gimana Ustaz? Konsepnya itu kok bisa mereka sangat keras sekali gitu Ustaz. Nah, Ustaz, jadi gimana tuh? kalau misalnya kita bilang ada manusia yang seperti itu, kalau kita bilang kalau kita bilang banyak, nggak banyak, tapi ada beberapa yang seperti itu. Bahkan mereka pun paham, ya kan? Mereka belajar kitab itu udah sangat tinggi, dan mereka masih nggak berpuasa, ya kan? Berpuasa itu kan salah satu kewajiban umat Islam. Tapi mereka ketika menjelaskan sangat paham, sangat ahli. Mereka menjelaskan secara fasih, secara lengkap dengan dalilnya, dengan berbagai macam. Tapi mereka melakukan kemaksiatan yang Allah larang. Kenapa ada seperti itu? Karena mereka menganggap masih hal-hal biasa. Berarti ilmu yang dia dapatkan itu masih rendah dibanding orang-orang yang mungkin belum menghafal Al-Quran gitu ya. Mereka menghafal Al-Quran tapi mereka tidak memaknainya. Makanya ada yang bilang gini, ada pertanyaan sama saya begini di Instagram ya. Mana lebih baik orang yang sudah menghafal Al-Quran 30 juz tapi berpacaran dibanding orang yang baru menghafal Al-Quran 5 juz tapi nggak pacaran dan dia masih berusaha? Saya mengatakan lebih baik orang yang 5 juz menghafal Al-Quran dan dia tetap taat kepada Allah dibanding orang 30 juz mungkin hafalan lancar sudah bersanad sampai ke Rasulullah tapi berpacaran ya kan, ataupun bukan hanya berpacaran nih ya kan, melanggar syariat Allah, misalnya tidak berpuasa, tidak sholat ya kan, merugikan orang lain, zalim kepada orang lain. Mereka tetap, kalau misalnya kita bilang berpahala, mereka mendapatkan pahala ketika membacakan Al-Quran saja. Ketika mereka melakukan maksiat, mereka mendapatkan dosa. Nah, jadi bukan hanya ketika mereka melakukan dosa, ketika mereka nggak melakukan dosa, mereka mendapatkan dosa. Ketika mereka melakukan dosa, mereka itulah dosa yang didapatkan. Tapi ketika mereka melakukan kebaikan, pahala tetap didapatkan. Nah, kan seperti itu ya. Jadi kalau misalnya kita bilang ada orang yang keras, ya tugas kita hanya menyampaikan, menasihati saja. Kalau masalah dengar atau enggaknya itu bukan urusan kita, itu urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tugas kita berusaha untuk menasihati, berdoa supaya dia kembali ke jalan yang benar, supaya tidak memalukan para hafiz-hafiz yang lain, kan seperti itu ya. Nah, jadi tugas kita dua, menasihati, karena Rasulullah pernah bertanya kepada sahabat gitu ya, kenapa ketika kita belum berdakwah di samping negara seberang ya kan, kita nggak berdakwah nih di seberang, kita dipertanyakan kenapa kamu belum menyampaikan dakwah di negeri seberang. Padahal tugas kita apa? Tugas kita itu harus menyampaikan apa yang kita tahu ya kan, di sekeliling kita lah minimal. Kalau kita nggak menyampaikan, kita berdosa. Kita tahu itu haram, kita tahu itu berdosa, kita nggak menyampaikan, kita yang berdosa. Jadi silakan menyampaikan, yuk salat. Ya lanjut aja dulu. Yuk salat. Nanti aja. Udah, kita penting sudah menyampaikan. Urusan mau atau enggaknya, itu urusan dia pribadi dengan Allah. Nah, mungkin itu saja. Wallahu a'lam. Oke. Maka alhamdulillah itu jawaban yang sangat spesifik ya, Rio, daripada Ustadz kita. Bagaimana menurut Rio? Alhamdulillah, sangat jelas. Syukur Ustaz atas jawabannya. Insya Allah Ana pahami. Oke, insya Allah tabarakallah. Terima kasih moderator. Ya, sama-sama. Oke, tunggu dulu nih. Ini masih pada fokus gak sih? Yang lain-lain ini teman-teman yang masih hadir di sini masih fokus gak sih? Saya takutnya ini udah ada yang molor, udah ada yang teler gitu ya. Oke, yang masih fokus sampai sekarang, coba bilang fokus. Ketik di komen nih masih bilang fokus.
Saya mau tahu ini siapa aja nih yang udah belum fokus ini. Oke, masih fokus. Masih ada 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ayo, masa 77 orang dalam sini. Cuman 20-an atau 30-an doang yang fokus. Ayo dong, yang lain mana nih? Masih fokus, Ustaz. Woi, Masya Allah. Ayo, fokus. Masa anak Oke. muda nggak fokus? Ya, oke? Ya, oke. Pada fokus ya. Ya, alhamdulillah kalau pada fokus. Nah, oke. Mungkin nih kayaknya Ustadz pengen nih kayak kan anak namanya juga anak muda nih biar gak bosen biar gak jenah nih ya saya tahu nih walaupun mereka bilang fokus masih tetap stay and cool wes tapi saya yakin nih ada yang udah mau meler ini nih, udah mau tidur ini Ustadz. Nah kebanyakan anak muda yang hijrah seperti pada kita kali ini biasa tuh kebanyakannya tuh suka dengan tema-tema yang berbau-bau tentang love, feeling lovely. Woi, bahasa Inggris saja saya minus ya. Nah, mungkin kita bisa selipkan nih untuk membangkitkan lagi nih rasa senang kita untuk pada malam hari ini. Nah, saya kasih satu kesempatan untuk untuk meroring lagi siapa yang bertanya selanjutnya. Nah, kayak untuk Kak Nesi lah yang dari tadi belum turun-turun nih tangannya. Kasihan. Ya capek loh ngangkat tangan Kak Nesi. Menunggu dia aja capek apalagi ngangkat tangan ya. Oke, boleh nih Kak Nesi saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya kalau nggak bisa baca Al-Quran dan kalau belum lancar baca Al-Quran gimana Ustaz? Baik, terima kasih Ustadz Karim. Nesi ya, saudari Nesi. Nah, pertanyaannya bagaimana kalau kita belum bisa membaca Al-Quran? Jawabannya itu kalau kita belum bisa membaca Al-Quran, kita harus mencari yang namanya tuh guru. Bukan terutama kalau menurut saya lebih baik mencari guru secara offline dibanding online. Kalau misalnya kita baru-baru pertama, tapi kalau misalnya apakah bagus Ustaz kalau misalnya kita mencari 2 guru gitu ya. Maksudnya itu secara offline iya, secara online itu lebih bagus lagi. Tapi kalau misalnya masih sibuk gitu ya dengan pekerjaan ataupun dan sebagainya, lebih baik cari guru secara offline. Karena kenapa? Kita bertatap secara langsung itu beda rasanya, tetap beda. Nah, jadi silahkan mencari guru, ya kan? Kalau misalnya kita nggak tahu cari guru di mana, silahkan tanya pada teman-teman terdekat gitu kan, ataupun ada pondok pesantren di kampung kita, silahkan ditanya, ataupun kepada imam masjid, nanti diarahkan kepada ustazahnya gitu. Dan lebih baik kalau perempuan itu sesama perempuan, kalau laki-laki sama laki-laki. Apakah perempuan nggak banyak ilmunya? Banyak juga yang alumni Mesir ya kan, yang ilmunya tuh sudah tinggi juga. Banyak perempuan-perempuan yang luar biasa juga yang sudah paham dengan Al-Qur'an. Silahkan dicari gurunya terlebih dahulu, karena kalau kita misalnya nih menghafal Al-Qur'an saja, itu kalau nggak ada guru tuh masih ada yang salah gitu. Karena ketika dia menghafalkan Al-Qur'an, mungkin ada salah dalam pembacaan, ada salah dalam pelafazannya gitu ya. Fasa tulisannya tuh masih salah gitu ya, masih tahsinnya tuh masih banyak yang salah gitu ya, dan makhraj hurufnya juga banyak yang salah gitu. Jadi guru itu sangatlah penting dalam belajar apapun itu ilmunya. Saya pernah baca dalam sebuah kitab, kalau kita belajar ilmu agama tanpa guru, itu gurunya itu setan. Kita belajar ilmu agama tanpa guru, itu gurunya setan. Artinya apa? Kita harus cari guru, harus bermulazamah ya. Harus mencari guru, kita harus belajar dengan guru supaya
dikoreksi. Dan kita kalau ada guru, kita pasti bakalan semangat. Dan guru bakalan tahu kita ini lemahnya di mana, dan dia akan menyesuaikan dengan diri kita. Dan kita akan termotivasi lebih tinggi dibanding kita belajar sendiri tanpa orang lain. Nah, apakah tidak ada waktu dalam belajar Al-Quran? Sungguh nikmat, teman-teman. Kalau kita membaca Al-Quran dengan penuh penghayatan, ya kan, membaca artinya, sungguh nikmat. Masya Allah. Kalau belum ada kenikmatan dalam baca Al-Quran, harus dipaksa. Terus dipaksa sampai kita merasakan nama kenikmatan. Saya bukan maksudnya ini ya, cuman ingin termotivasi aja teman-teman. Semoga terinspirasi gitu ya. Saya pernah membaca Al-Quran itu dari pagi ya kan, sampai malam kembali gitu. Berapa jam, nggak pernah berhenti. Dan itu di bulan Ramadan, dan itu dalam keadaan air nggak kita minum di pagi hari, siang, sore, malam cuman ya. Sore itu nggak kita minum juga, tapi dengan keringnya kerongkongan, tapi kita masih bisa merasakan kenikmatan membaca Al-Quran. Masya Allah, Allahu Akbar. Luar biasa Al-Quran, bukan karena kemampuan kita teman-teman, tapi karena Allah memudahkan. La haula wa la quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali kuatnya Allah SWT. Setiap saya membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ataupun mengerjakan sesuatu pun, kita harus niatkan bahwasanya Allah lah yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena kalau kita mengeluarkan kekuatan diri kita, maka akan ada kesombongan pada diri kita. Kita menganggap kita mampu, padahal Allah yang memampukan. Coba kita, ya Allah, ini pasti Allah yang beri kekuatan kepadaku. Allah yang memampukanku. Berarti kita, alhamdulillah ya Allah, Allah menolongku. Alhamdulillah Allah mudahkan. Alhamdulillah artinya apa? Kita dimudahkan oleh Allah. Dan kita nggak merasa sombong, nggak merasa ria, karena Allah sendiri. Kita nggak punya apa-apa, nggak punya daya kita teman-teman. Kalau kita belajar tauhid, ya kan, itu yang menggerakkan semua itu adalah atas kehendaknya Allah. Dan itu harus kita yakini. Kita tuh nggak ada apa-apanya, makhluk yang lemah kita. Jadi harus, kalau misalnya kita bagaimana cara untuk belajar Al-Quran, yang pertama itu yang udah pasti niat ya, niat yang udah pasti, terus mencari guru, terus tekun gitu. Wallahu a'lam. Semoga menjawab Ustaz Karim. Masya Allah, tabarakallah. Nah, gitu Mbak Nisi. Jadi pengen apa tadi? Pengen belajar Quran tapi belum lancar. Nah, jadi guru, cari guru ya. Cari guru, karena kalau nggak cari guru nanti gurunya setan gitu, insya Allah. Nah, masya Allah, tabarakallah, kita udah sampai pada penghujung ya, sudah sampai pada penghujung acara malam hari ini. Kenapa saya akhiri? Karena mohon maaf sebelumnya teman-teman, saya selaku moderator juga ya ingin melaksanakan suatu kegiatan pribadi. Nah, sehingga kenapa saya tutup. Nah, bagaimana Ustadz, maaf Ustadz, apakah boleh nanti nih, misal rangkuman atau yang ini masih ingin bertanya, mungkin bisa pada adminnya, terus dikirim langsung ke Ustadznya untuk pertanyaannya. Nah, nanti insya Allah Ustadz yang jawab sendiri atau bagaimana? Boleh, insya Allah. Nah, boleh kata Ustadznya teman-teman. Jadi yang masih bertanya malam ini, boleh tuh untuk ditulis ya, ditulis. Insya Allah admin SHS akan mencatatkan gitu. Nah, mungkin juga bisa langsung nih DM ke IG-nya Ustadz kita ya. Di situ insya Allah Ustadz akan memposting postingan-postingan terbaiknya insya Allah ya. Oke, alhamdulillah waktu sesi tanya jawabnya sudah selesai. Selanjutnya kita masuk ke sesi closing. Closing statement ya. Closing statement yang akan disampaikan oleh Ustadz Adrian atau pemateri kita ya, yang luar biasa ini, Masya Allah. Ya, untuk Ustadz, kami persilahkan untuk closing statement-nya ya, Ustadz. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah bergabung, ya kan. Terima kasih sudah menyisihkan waktunya. Semoga pada malam hari ini bermanfaat dan semoga kita semua
ya kan dicatat amal baiknya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua semoga menjadi ahlul Quran, ya kan, menjadi ahli-ahli Al-Quran. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin Allahumma amin. Amin. Guys, saya harap kepada teman-teman semua yang sudah saya sampaikan tadi, ya kan, kenapa anak muda itu harus melek kepada Al-Quran, karena mengingat, ya kan, betapa pentingnya, betapa luar biasanya Al-Quran yang akan memberikan syafaat kepada diri kita, akan memberikan ketenangan, kebahagiaan, ya kan, yang tiada tara, teman-teman. Tiada yang luar biasa selain Al-Quran. Hanya Al-Quran yang dibaca berlipat-lipat ganda pahala, dan hanya Al-Quranlah teman sebaik-baik teman, yang sangat setia dibanding sahabat kita sendiri, yaitu manusia. Karena kenapa? Al-Quran yang akan menemani kita di dunia, di dalam kubur, sampai kita menuju jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Tidak ada yang luar biasa yang kita berikan kepada orang tua kecuali kita menghafalkan Al-Quran, yang akan memberikan jubah mahkota, yang akan menggandeng kedua orang tua kita naik ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak bisa membalas kebaikan kedua orang tua. Mungkin itu suatu hal yang luar biasa yang bisa kita berikan kepada orang tua kita, suatu kebahagiaan bagi mereka juga. Semoga kita bisa semua menjadi keluarganya Allah. Semoga menjadi keluarga Allah yang benar-benar pencinta Al-Quran, ya kan, bukan hanya menghafalkan tapi mengamalkan juga, selalu bisa membaca Al-Quran. Jika belum bisa menghafalkan, teruslah baca Al-Quran, teruslah membaca Al-Quran sampai kita meninggal dunia. Amin Allahumma amin. Semoga selalu semua dan selalu dalam lindungan Allah. Sekian moderator. Jazakillah khair. Oke, Masya Allah, tabarakallah. Itulah tadi sesi closing statement telah selesai. Maka kita masuk pada sesi terakhir, yaitu doa. Insya Allah yang akan memimpin doa pada kajian malam hari ini yaitu Ustadz Adrian Rafiza. Untuk Ustadz kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم ارحمنا بالقرآن اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب
اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة لنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Alhamdulillah, wa syukurillah, Masya Allah, tabarakallah ya. Itulah doa penutup majelis daripada Ustadz kita ya, Ustadz Muhammad Andrian Rafiza. Sangat menyentuh ya, sampai-sampai tak kita sadari udah netesin air mata aja ya. Oke, baik. Berakhirlah sudah doa yang disampaikan oleh Ustadz. Maka berakhir pula kegiatan kita pada malam hari ini. Ya, apabila ada kata yang salah, mohon dimaafkan, dan apabila ada kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup taman surga ini dengan membaca doa karafatul majelis. Subhanakallah. Syalla la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Masya Allah, itu adalah penutup doa penutup majelis ya, karafatul majelis yang daripada Ustadz kita. Nah, untuk teman-teman sekalian, jangan hanya berhenti sampai sini, lanjutkan. Semangat terus dalam berhikmah, semangat terus dalam berhijrah. Tidak ada kata menyerah, tidak ada kata pulang, tapi teruslah bersemangat, semangat. Ya, saya yakin yang ada di dalam sini itu mempunyai insya Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat pada malam hari ini. Ya, ilmu yang sangat bermanfaat. Bahkan saya sendiri yang mendapatkanlah beberapa ilmu dari beliau. Nah, insya Allah pada malam hari ini selesai sudahlah apa yang menjadi kegiatan pada malam hari ini. Nah, selesai meriah majelis acara perkara baik jadi pedoman andai ada terlanjur bicara atau salah silap kami harap dimaafkan. Ya, saya ada sedikit close penutup nih ya. Saya ada pantun buat kalian semua termasuk ustadznya. Nah, buah mangga buahku ini asik dong. Buahnya masak mari dimakan. Acara berakhir sampai di sini. Salah janggal mohon dimaafkan. Ya, pisang masak dimakan kera, pisang dimakan di tempat kelam. Cakep. Sampailah kita di penghujung acara, kami tutup mengucapkan salam. Nah, di negeri Aceh pesantren disebut Daya. Cakep. Nah, santri-santrinya taat dan patuh. Cakep. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyu pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz.